Kita lanjutkan kembali pembacaan buku Obat Malas Dosis Tinggi. Bab 2. Selalu aktif. Sejenak mari kita perhatikan burung yang terbang ke sana kemari. Burung adalah lambang dari makhluk Allah yang rajin. Di pagi hari dia keluar dari sarang dalam keadaan perut kosong. Saat sore tiba, dia kembali ke sarang dalam keadaan lambung terisi makanan penuh. Hikmahnya adalah, jadilah anak yang aktif dalam kegiatan positif, maka kamu akan sukses. Bangun jam 4 pagi, langsung sholat subuh, lalu belajar sejenak, mandi, sarapan, kemudian berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, silakan istirahat sebentar, lalu belajar kembali atau bantu orang tua. Saat sore, mengajilah dengan tekun dan kembali membantu orang tua. Maghrib, jamaah di masjid, mengikuti pengajian atau kegiatan lain yang memberi manfaat dunia akhirat. Aktif dan selalu bergerak, itulah yang menjadikan badanmu sehat, otak pintar, dan jiwa tenang. Jangan biarkan waktu kosong terbuang percuma, sehingga jiwa muda terserang penyakit bosan, yang bisa membangkitkan ide-ide kurang baik. Lagian, membiarkan waktu kosong hanya akan membuang-buang umur yang pendek ini. Saya pernah melihat ratusan burung emprit hinggap di salah satu pohon mangga di permuhaan. Mereka menginap di situ. Dingin angin dan hujan tak mereka pedulikan. Sementara itu, Allah mengaruniakan kepadamu kamar tidur yang layak. Tolong manfaatkan sebaik-baiknya untuk tidur, belajar, dan ibadah. Nasibmu jauh lebih baik dari burung-burung itu. Tapi ada juga beberapa anak yang terus mengeluh. Kamar ber-AC menjadikan mudah mengantuk sehingga belajar cuman sebentar banget. Kamar tidak ada AC juga mengeluh karena kepanasan. Akhirnya tak berjalan juga. Kamar luas malah mengajak teman-teman main game bersama. Kamar sempit marah-marah karena merasa gak nyaman. Duh, ribet banget. Pastikan kamu tidak seperti anak yang itu. Saat di kebun binatang, saya memperhatikan beberapa burung yang cantik, tapi bulunya menjadi kusut karena tak pernah terbang. Mereka pasif karena terpaksa di dalam sangkar setiap hari. Saat saya di Kepulauan Riau, lagi santai di pinggir pantai, tiba-tiba ada belasan burung jalak yang hinggap di samping saya. Bulunya indah, halus, rapi, dan cantik menawan. Beda jauh dengan burung-burung yang ada di kebun binatang. Kok bisa? Mereka senantiasa bergerak. Apa yang bisa kita petik dari hal ini? Tolonglah jangan terlalu lama duduk di depan TV atau berbaring di kamar. Kamu harus banyak bergerak sehingga badan sehat dan lincah. Kebanyakan duduk itu kurang sehat. Gimana bisa belajar 2 hingga 4 jam kalau raga tidak fit? Gerak ya. Sekitar 35 tahun yang lalu, saya tinggal di salah satu pedukuhan yang sangat sepi. Sekolah tidak ada. Setiap pagi saya beserta 5-6 kawan pergi ke sekolah di kedukuhan sebelah dengan berjalan kaki sekitar 30 menit. Berat? Enggak. Setelah sekolah kami istirahat sebentar, lalu mengembala sapi di area pesawahan. Pukul 5 sore kami pulang dan mandi, kemudian ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib. Belajar, makan malam, baru tidur. Tak ada listrik, TV juga masih belum ada, sehingga suasana hangat, sepi, namun nyaman. Ayolah, kita memang didesain oleh Allah untuk senantiasa aktif, bukannya pasif. Jadi saatnya berubah dari kebiasaan lama yang
pasif menuju kebiasaan baru yang lebih aktif dan memberdayakan. Tetangga saya, sebut aja namanya Mbah Mentar, hampir 90 tahun usianya, tapi masih juga mencari rumput di sawah. Beliau sangat sehat karena tak mau diam, walau di rumah sendirian karena anak-anaknya sudah berumah tangga. Beliau senantiasa aktif. Istilah Jawanya ora gelem lungguh, tidak mau duduk, mencari kayu di kebun, masak, membersihkan rumah, dan seebrek kegiatan lain beliau lakukan sendiri. Tapi bukan sakit, malah sehat dan bugar walau usia sudah tua. Di saatnya semakin aktif. Kalau ibu lagi memegang sapu, coba untuk berkata, "Bu, biar aku saja yang menyapu." Saya yakin ibu akan tersenyum. Hatinya akan terasa sejuk melihat putra-putrinya begitu mudah membantu orang lain. Saat mata adik sudah 1 jam lebih menonton game, cobalah berhenti lalu silakan bertanya kepada hati kecil, apa jadinya jika kebiasaan ini terus-terusan kulakukan? Apa manfaatnya? Di hati itu jujur. Ketika kamu bertanya, maka hatimu akan menjawab dengan sangat lugu. Terlalu lama main pasti gak ada manfaatnya. Membuang umur, suatu saat pasti kamu akan menyesalinya. Sebut saja namanya Firman, bukan nama sebenarnya. Duduk di bangku kelas 8 SMP. Hari-hari pegang HP terus. Nah, saat HP-nya rusak bersama mamanya, pergi ke tukang servis. Sang mama bertanya, "Pak, kapan HP ini bisa jadi lagi?" Dengan santai tukang servis berkata, 2 minggu lagi, Bu." Sementara itu, sang mama berkata sambil tersenyum, Gimana kalau jadinya 2 tahun lagi? Gak apa-apa kok, biar anakku gak bisa ngegame lagi." Pendengar kalimat itu, Firman langsung melengos karena merasa dapat sindiran halus dari mamanya. Presiden, menteri, dan para ulama adalah tokoh pemimpin. Saya mau tanya, apakah saat kecil mereka juga menghabiskan waktu untuk pasif? Pasti tidak. Burung pun aktif, ayam juga aktif, kambing ya aktif. Mereka adalah makhluk Allah yang senantiasa bergerak, makanya dagingnya enak. Pulang sekolah daripada pasif di depan TV, coba ikut kegiatan yang sekiranya bisa menyehatkan badan, seperti karate, taekwondo, atau badminton. Habis makan malam, saat mendengarkan azan Isya, cobalah untuk ambil sarung, melangkahkan kaki menuju masjid. Ini lebih keren. Sepulang dari masjid, silakan belajar mata pelajaran, 1 jam atau 2 jam belajar. Terasa capek? Baiklah, saatnya istirahat. Kamu gak harus menjawab semua pesan WhatsApp yang datang. Hal itu bisa menguras waktumu. Sudahlah, kalau memang waktunya tidur, silakan tidur. Tak usah menunda tidur dengan kegiatan lain yang kurang memberi manfaat. Bangun pagi, silakan sholat subuh. Habis sholat, silakan lari atau menyapu halaman, atau apa saja yang penting ada aktivitas gerak. Saat saya duduk di bangku SMP, kegiatan rutin setiap pagi adalah sholat subuh, belajar sebentar, menyapu halaman depan, menimba air untuk mengisi bak mandi dan bak cadangan. Hal itu saya rutin selama 3 tahun, tapi fisik terasa segar. Seminggu 2 kali saya juga ikut kegiatan karate yang ada di dekat rumah. Fisik semakin kuat sehingga jarang merasa capek walaupun mendapatkan tugas berat dari rumah maupun sekolah. Kenapa? Karena mempunyai kegiatan fisik yang cukup banyak dan beragam. Di fisik Nabi Muhammad SAW juga sangat kuat karena beliau senantiasa aktif, bukan pasif. Fisik Umar bin Khattab, wow, kuat banget sehingga selalu menang di setiap pertempuran. Yuk aktif. Ya, ketika kamu aktif maka badanmu sehat, jarang sakit. Tetapi jika kamu pasif akan sakit-sakitan. Padahal kita tak bisa belajar dalam 3 kondisi, saat sedih, saat menangis, dan saat sakit. Ya,
Ketiga, kondisi itu harus benar-benar jauh darimu. Bagaimana mau mengukir prestasi jika senantiasa berurusan dengan dokter dan rumah sakit? Sebut saja namanya Rojas, bukan nama sebenarnya. Duduk di bangku SMP, baru berumur 15 tahun. Tapi berat badannya sudah mencapai 85 kg. Kok bisa? Karena dia pasif, seharian main game dan makan. Hingga badannya membesar. Apakah sehat? Dia jadi cepat capek, ngaji bentar bilangnya capek. Ketika mengikuti perkemahan di luar kota, sedihnya minta ampun karena tak terbiasa dengan kegiatan fisik. Kelebihan berat badan membuatnya hanya mampu terbaring di ranjang empuk di ruang ber-AC sambil ngemil tiada henti. Dik, kamu harus mau beda dari Rojas. Bayangkan, jantung anak SMP atau SMA paling besarnya sekitar kepalan tangan. Jika kelebihan berat badan, jantung dipaksa memompa darah melayani tubuh yang terlalu besar, plus timbunan lemak yang berserak di mana-mana. Pertanyaannya adalah, ketika jantung tak mampu lagi melayani tubuh yang terlalu besar itu, lalu jantung berhenti karena rusak. Gimana nasib Rojas? Jadi jangan malas ya. Nah, itu bagian kedua. Kita lanjut lagi nanti di bagian 3.